Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua untuk anak-anak yang ada di rumah. Membahas materi kali ini masalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ini adalah bab baru, bab yang sangat penting untuk dibahas mengingat membahas masalah hukum. Oke, untuk masalah perlindungan dan penegakan hukum, harapan saya kalian nanti bisa menyadari bahwa hukum itu penting, hukum itu sangat penting untuk diterapkan dan perlu kesadaran yang sangat tinggi. Nah, sebelum bicara masalah perlindungan dan penegakan hukum, kita harus bicara dulu arti dari hukum itu sendiri. Hukum itu mempunyai makna mengatur dan memiliki sifat memaksa. Jadi hukum itu mengatur. Karena negara tanpa hukum sama dengan kacau, tidak ada pengaturannya, maka nanti akan timbul yang namanya pelanggaran-pelanggaran sosial. Oleh karena itu hukum perlu dan harus dipaksa. Nah, apa sih tujuan dari pemaksaan hukum itu? Supaya kita memiliki yang namanya kesadaran hukum. Oleh karena itu hukum sangat penting, ya. Terus hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di sini dikatakan bahwa perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan. Di sini saya garis bawahi masalah secara sadar. Karena kalau hukum tidak dilakukan secara sadar, kalau hukum tidak dilakukan secara kemauan atas diri sendiri, maka akan kacau. Oleh karena itu perlindungan hukum dilakukan secara sadar, baik itu lembaga pemerintah dan swasta. Bahkan di lingkungan keluarga pun juga ada hukum. Karena hukum itu konteksnya sangat luas. Dan hukum itu memang harus dilakukan dengan sadar supaya tidak ada yang namanya pelanggaran-pelanggaran hukum. Oleh karena itu secara sadar. Kalau kita lihat kasus-kasus sekarang, banyak pelanggaran-pelanggaran hukum, banyak yang namanya money politik terkait dengan hukum. Itu akibat dari tidak ada kesadaran hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum itu sangat lemah. Tapi harus kita sadari bahwa yang namanya perlindungan hukum, lemahnya perlindungan hukum, kita tidak bisa salahkan lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta. Kembali kepada pribadinya. Itulah hukum. Makanya kalau kita bicara hukum, kalau kita bicara masalah perlindungan hukum, ini masalah yang sangat urgent untuk kita perhatikan betul-betul. Itu yang disebut sebagai perlindungan hukum. Terus hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingan. Yang namanya manusia pasti punya kepentingan, ya. Entah itu kepentingan yang sifatnya privat atau kepentingan yang sifatnya publik. Semua kepentingan manusia selama itu tidak merugikan manusia yang lain, maka dapat perlindungan. Dan di perlindungan hukum ini tidak ada yang namanya berat sebelah, tidak ada yang namanya memihak sebelah. Hukum harus objektif, bukan subjektif. Itu yang jadi permasalahan sekarang. Makanya perlindungan hukum untuk kasus sekarang itu kadang-kadang kita lihat secara subjektif, lihat secara orangnya, namanya siapa, begitu yang jadi permasalahan, tidak objektif. Makanya perlindungan hukum untuk di kasus di Indonesia lebih khusus, ya kadang berat sebelah. Memang kalau kita bicara hukum, pengertian hukum sendiri, kalau kalian pernah iseng-iseng lihat acara talk show itu kan Prof. Mahfud selalu bilang hukum itu adalah resultan, hukum itu adalah kesepakatan ya antara pembuat hukum dengan pemerintah. Makanya kan kedua-duanya harus ada. Lebih khusus masyarakat yang melaksanakan hukum itu harus ada, supaya perlindungan hukum itu bisa sama, tidak berat sebelah. Itu yang jadi pokok penting dalam konsepsi perlindungan hukum. Nah, ini ada gambar, ada bagan. Saya katakan di sini ada manusia, ada hukum, ada manusia. Di sebelah ini ada orang berkumpul gitu ya. Orang berkumpul ini artinya saya kasih konteks masyarakat. Di sebelahnya itu ada hakim.
Jadi dari gambar ini maksudnya adalah manusia, hukum dan manusia ini adalah satu, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, modelnya terintegrasi. Karena yang membuat hukum adalah manusia. Kalau kita bicara trias politika, itu kan legislatif ya, yang membuat hukum ya. Nanti dibantu sama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Nah, manusia juga melaksanakan hukum dari peraturan-peraturan yang setelah disepakati. Makanya keduanya harus sama-sama saling melindungi. Manusia juga harus melindungi hukum supaya hukum itu dipandang baik, dan hukum juga harus melindungi manusia supaya timbul yang namanya keadilan. Kalau di antara kedua-duanya ini nanti apa istilahnya itu berat sebelah, maka kacau sekali gitu. Kalau di kedua-duanya ini berat sebelah, makanya harus seimbang antara hukum dan manusia. Nah, permasalahannya adalah terkadang manusia dan hukum ini tidak sama. Ada hakim yang memutuskan hukuman tertentu berat sebelah, ada hakim yang memutuskan tidak sama dengan kesalahan-kesalahan yang sudah diputuskan sebelumnya, padahal sama. Manusia juga sama. Manusia kadang-kadang sering melanggar hukum, ya khususnya yang paling sering terjadi adalah hukum lalu lintas. Nah itu. Jadi antara manusia, hukum dan manusia itu harus saling melindungi. Itu ya anak-anak ya. Nah, perlindungan hukum di sini ini kan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Yang disebut sebagai kepastian hukum itu adalah hukum itu sifatnya tetap, mutlak, tidak bisa ditawar, tidak bisa dilobi. Itu namanya kepastian hukum. Kalau sudah misalkan ada peraturan perundang-undangan yang di situ bunyinya melanggar hukuman pidana setahun, ya sudah itu setahun. Tidak ada yang namanya lobi-lobian bisa jadi turun 6 bulan, 3 bulan, itu tidak bisa. Nah itu. Jadi yang namanya kepastian hukum itu ya tidak bisa yang namanya jual beli hukum, itu tidak boleh. Karena apa? Kepastian hukum ini berkaitan dengan hak seorang warga negara. Gitu. Kalau kita melanggar yang namanya kepastian hukum, berarti kita juga melanggar yang namanya hak seorang warga negara. Kalau kita melanggar yang namanya kepastian hukum, berarti juga kita merampas hak-hak seorang warga negara. Itu yang jadi masalah. Oleh karena itu, harapannya adalah masyarakat pada umumnya ya harus melakukan yang namanya kepastian hukum, lebih khusus kepada penegak-penegak hukum. Jangan sampai para penegak-penegak hukum itu melanggar kepastian hukum. Nah, bicara kepastian hukum, kita lihat beberapa kasus tempo hari. Ya, seperti kasusnya Joko Chandra, kalau kalian lihat di televisi, yang sekarang lagi ramai bahkan dibahas di talkshow masalah Joko Chandra itu. Itu kan sudah tidak ada kepastian hukum di negara Indonesia. Kita melihat hukum tidak berat sebelah. Kita melihat hukum adalah lemah. Bahkan ada yang mengatakan katanya hukum itu lambangnya adalah timbangan, sehingga timbangannya katanya rusak sehingga berat sebelah. Nah di situ kan di kasusnya Joko Chandra itu kan bahkan ada anggota kepolisian, bahkan Polri bintang 2, bintang 1 sampai terlibat di situ. Pengacara-pengacara dari Kejaksaan Agung juga terlibat di situ. Nah, pandangan masyarakat tentang kepastian hukum dan perlindungan hukum jadi lemah. Negara itu tanpa hukum nanti bisa kacau, bisa konflik, bisa amburadul bahasanya. Bahasa kasarnya itu amburadul. Karena hukum itu pilar negara gitu, untuk mengatur masyarakat. Kalau sudah kepastian hukum dan perlindungan hukum itu 1 diperjualbelikan, 2 tidak seimbang, 3 tebang pilih, 4 sifatnya subjektif, maka perlindungan hukum dan kepastian hukum di negara Indonesia itu akan tidak bagus. Ya, begitu anak-anak masalah perlindungan dan kepastian hukum. Ya, itu materi yang saya sampaikan terkait dengan
perlindungan dan penegakan hukum secara esensi pengertian. Untuk lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru pengajar yang lain untuk lebih detailnya. Nanti untuk tugas penugasan nanti bisa kalian cek di Google Classroom-nya masing-masing. Dan jika ada hal-hal yang mau ditanyakan atau pertanyaan, silahkan kalian bisa tanya di Google Classroom, tidak apa-apa, atau japri juga tidak ada masalah. Begitu anak-anak, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.